Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami baru saja memperoleh informasi bahwa mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo, yang merupakan terpidana mati kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, mendapat putusan kasasi dari Mahkamah Agung, yaitu hukumannya diubah dari sebelumnya divonis hukuman mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Informasi selengkapnya sudah tersambung Kabiro Humas Mahkamah Agung dan Hukum, Bapak Subandi. Selamat malam. Selamat malam, Baik. Metro TV. Baik, Pak Supandi, jadi bisa dijelaskan betulkah MA mengubah hukuman mati vonis Sambo menjadi hukuman penjara seumur hidup? Baik, bahwa pada hari ini telah diputus, ya pada hari ini Selasa 8 Agustus 2023, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 813K garing PID garing 2023 terdakwa Verdi Sambo SH SIK MH, di mana putusan PN pidana mati, putusan pengadilan tinggi menguatkan, diajukan permohonan kasasi oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi adalah tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan anggota 2 dan anggota 3 dissenting opinion atau DO, berbeda pendapat. Kemudian perkara nomor 814 K garing PID garing 2023 terdakwa Ricky Rijal Wibowo, putusan PN pidana penjara 13 tahun, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa, amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. Yang ketiga, nomor perkara 815 garing PID garing 2023 terdakwa Kuat Ma'ruf, putusan PN pidana penjara 15 tahun, PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa, amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Yang keempat, nomor perkara 816K garing PID garing 2023 terdakwa Putri Chandrawati, PN pidana penjara 20 tahun, PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa, amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan, pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun Majelis Hakim Kasasi, yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis, Soeharto SHMPUM, anggota 1, Supriyadi SHMPUM, anggota 2, Dr. Desnayeti M. SHMH, anggota 3, Yohanes Priyana SHMH, anggota 4. Diputuskan pada hari ini, Selasa 8 Agustus 2023. Oke, Pak Subandi, saya ulangi sedikit. Baik. Ya Pak, supaya lebih jelas ya. Jadi kalau dari Verdi Sambo itu berubah hukumannya dari sebelumnya vonis hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Kemudian untuk Ricky Rizal dari sebelumnya vonis 13 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Untuk Kuat Ma'ruf dari sebelumnya 15 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Mohon maaf, 10 tahun penjara untuk Kuat Ma'ruf. Ya, 10 tahun penjara untuk Kuat Ma'ruf.
Sementara untuk Putri Chandrawati dari sebelumnya vonis 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Benar begitu ya Pak Subandi ya? Ya, betul begitu. Oke, baik. Mungkin yang paling harus ditanyakan adalah apa pertimbangannya Pak? Ini kan bahasanya adalah terminologinya tolak kasasi dengan perbaikan tindak pidana. Perbaikan tindak pidana seperti apa yang akhirnya membuat hukuman mereka ini dikurangi semua Pak? Kualifikasi amar putusan itu bunyinya tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana dijatuhkan, ya. Itu ininya. Sedangkan alasan atau pertimbangan mengapa dirubah atau diperbaiki kualifikasi tindak pidana dan pidana, ya, itu nanti akan disampaikan atau bisa kita baca lengkap setelah salinan putusan kita upload. Jadi kami belum bisa mendapatkan sebetulnya pertimbangan paling kuat dari para hakim MA dalam memutuskan pengurangan hukuman ini apa Pak? Ya, belum kita bisa berikan selagi putusan belum di-upload, ya. Oke. Kemudian yang Jadi dimaksud dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana dilakukan itu seperti apa Pak? Kan sebelumnya memang mereka disebutkan melakukan pembunuhan berencana bersama-sama. Sekarang jadi ketika ada perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana dilakukan itu maksudnya apa Pak? Ya, kualifikasi tindak pidananya kami bacakan di amar putusan kasasi itu melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Coba dicek lagi putusan di PN, kalau tidak salah turut serta atau apa. Coba dicek dulu ya. Selengkapnya nanti kita akan muat dalam rilis berikutnya deh. Ya. Oke. Apakah ini Pak bunyinya turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindak yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama? Nah itu waktu di PN atau di Yudek Fakti itu dikatakan turut serta kan, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Nah sekarang dirubah kualifikasinya melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Oke. Baik. Selanjutnya sama yang tindak pidana ekonomi. Ya. Oke, Pak Subandi, sebetulnya dengan perubahan atau perbaikan kualifikasi begini ini penjelasannya bagaimana? Kenapa dengan perbaikan kualifikasi hukumannya juga jadi berkurang, Pak? Kalau mengenai tindak pidana yang dijatuhkan atau hukuman berkurang itu bukan karena kualifikasi, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan dari majelis kasasi. Dan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan tersebut nanti akan kami rilis setelah ada putusan atau salinan putusan lengkapnya. Baik, pertimbangannya akan dirilis kemudian. Tapi tadi Pak Subandi menyebutkan, kalau kami tidak salah dengar, benarkah ada hakim yang dissenting opinion, Pak? Iya betul. Saya ada berapa hakim, bahwa Pak? ada 2 orang hakim agung sebagai anggota yang berbeda pendapat dengan putusan. Oke, ada 2 hakim yang dissenting opinion dari total 5 ya Pak? 5, ya betul. Oke, Pak Subandi boleh kami minta untuk ditahan dulu interview ini, jangan kemana-mana Pak Subandi karena sekarang sudah bergabung pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim, Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Halo. Kang Asep, sudah bergabungkah ya, Kang Asep? Halo. Baik. Selamat malam. Yes, Kang Asep baru saja kita dengar ini majelis dari MA ya. MA menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa, tapi dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana dilakukan. Tapi yang paling penting adalah hukuman dari para terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini jadi turun, Kang Asep. Bagaimana tanggapan dari Kang Asep? Ya, yang pertama kita hormati putusan hakim. Aja sudah dikata profilat habitur. Itu dulu ya. Kedua, catatan. Kalau kita berbicara hukum acara, kewenangan Mahkamah Agung di bab pidana itu dibatasi pasal 253. Artinya, berat ringannya hukuman tidak tunduk kepada kasasi. Hakim Agung itu hanya menangani penerapan hukum atau persidangan baik atau tidak atau kompetensi.
Jadi, nah kalau sekarang ada hakim, kita hormati ya, Hakim Agung bilang penyebab pembebasan itu adalah urusan Hakim Agung, kan? Seharusnya Mahkamah Agung juga turunkan atau naikkan putusan karena tadi mati tidak dulu kasus. Jadi kalau sekarang jadi hukuman mati turunkan dengan tolak kasasi dengan peningkatan penyidikan, kita hormati ya ini aja lah, yang juga dihukum lah. Oke. Tapi Kang Asep, kita baru tahunya ini ada perbaikan kualifikasi tindak pidana. Tadi saya tanya kepada Pak Subandi, bukan itu yang menjadi pertimbangan akhirnya hakim mengurangi hukuman, bukan karena ada perbaikan kualifikasi tindak pidana, tapi karena pertimbangan hakim yang sampai sekarang kita belum tahu. Benarkah bisa demikian, Kang Asep? Jadi memang kita harus tunggu dulu pertimbangan hakimnya? Enggak, ketika dibacakan kita udah pasti tahu pertimbangan apa dissenting opinion kan. Kenapa mati diturunkan menjadi seumur hidup? Padahal 253 rapat namanya berat dengan hukuman tidak tunduk kepada kasasi itu atur ya. Nah, sekarang Hakim Agung yang tidak orang mengatakan kami turunkan mati itu bentuk, kami butuh pertimbangannya gitu kan. Nah, ketika kita tunggu pertimbangannya kan harus sudah tahu kenapa mati diturunkan seumur hidup gitu kan. Kan harus dipertimbangkan ketika perbaikan makanya amanah tadi. Nah, ini yang harus dijelaskan tapi sebenarnya undang-undang konstitusi ada dengan undang-undang 253 mengatur bahwa sudah berikan hukuman selama tidak kasasi seharusnya dalam pendapat saya ya. Tapi masih bisa merubah itu karena 253 kasasi kewenangan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan ya kita hormati aja lah. Ya ini ada. Karena persoalan bagi kita dari mati umur hidup. Sudah, kalau kita nunggu pertimbangan, harus kita nunggu pertimbangan. Jangan dulu kan dong kalau belum jelas pertimbangan. Apa dari mati umur hidup? Oke, baik. Mohon maaf Kang Asep, audionya kurang jelas, jadi kita perbaiki terlebih dahulu ya. Sambil menunggu audio Kang Asep lebih jelas, kami mencoba untuk tersambung dengan kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Bang Kamarudin, sudah tersambungkah Bang Kamarudin? Halo, selamat malam Bang Kamarudin. Halo. Iya, Bang Kamarudin sudah tersambungkah? Iya. Bang Kamarudin Simanjuntak, saya langsung minta tanggapannya atas ditolaknya kasasi, tapi ini membuat hukuman dari para terpidana kasus Yosua, pembunuhan Yosua, semuanya berkurang. Bagaimana tanggapannya, Bang Kamar? Tanggapan kita ya, secara pribadi kecewa. Tetapi secara hukum itu harus kita patuhi gitu. Karena pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding sudah menguji putusan tersebut, tetapi di Mahkamah Agung berpikiran lain, ya harus kita hormati gitu. Oke, tapi Bang Kamarudin, apakah sudah mendengar atau melihat salinan dari pertimbangan atau memantau langsung bagaimana proses kasasi di MA? Apakah itu masuk akal ketika para majelis hakim ini akhirnya memutuskan untuk mengurangi atau mendiskon hukuman para terpidana? Kalau soal masuk akal, ya tidak masuk akal. Tetapi ya sebagai Mahkamah Agung, yaitu puncak peradilan. Oke. Ketika dari 5 komposisi Hakim Agung ada 2 yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, bagi Bang Kamarudin ini menandakan apa, Bang? Menandakan bahwa tidak bulat suara itu. Artinya berbeda pendapat gitu. Oke. Jadi bahwa hakim ketua misalnya ada dalam tanda petik, ya itu pendapat dia. Oke. Iya. Oke. Baik. Sejak awal kasus ini bergulir kan kita
tahu sendiri ya, ada berbagai skenario, kemudian ada berbagai kecurigaan gerakan bawah tanah dan sebagainya. Bang Kamar, kalau putusan MA seperti ini, Anda curiga tidak ada hal-hal lain yang akhirnya mempengaruhi atau mengintervensi putusan MA? Kalau seperti ini modelnya, tentu kita curiga bahwa ada praktek-praktek di luar kelaziman. Tetapi apapun itu, kesalahan Sambo dan keluarganya biarlah ditanggung oleh mereka. Iya. Oke. Tapi menurut Anda, apakah ini adalah wujud dari yang selama ini disebut-sebut sebagai gerakan bawah tanah untuk mempengaruhi hakim, untuk mengurangi atau meringankan vonis dari para terpidana? Apakah ini salah satu wujudnya, Bang Kamar? Ya, memang termasuk putusan ini adalah wujud daripada yang dikumandangkan oleh para elit-elit selama ini. Bagaimana putusan itu akhirnya keluar juga dan mengurangi daripada putusan yang bersangkutan. Apalagi Ibu Chandra atau istri Sambo kurang 10 tahun begitu. Sementara istri Pak Sambo inilah yang pemicu daripada apa yang terjadi di tanggal 7 tahun 2002 yang lalu. Ya. Jadi apapun itu, kita sebagai masyarakat hukum ya tetap harus mengatakan menerima walaupun kecewa. Baik, oke, ditahan dulu ya Bang Kamarudin, menerima meskipun kecewa. Kang Asep, kembali ke Anda, apakah sudah tersambung Kang Asep? Sudah jelas? Baik. Kang Asep, ini mengejutkan, tapi pertanyaannya adalah kejutan ini masih bisa diterima atau masuk akal secara hukum atau intervensi di luar hukumnya yang lebih kentara, Kang Asep? Sekali lagi Mahkamah Agung itu kewenangannya di kasasi 253, hanya 3. Ya, sekali lagi 3. Soal berat ringan hukuman, saya ulang berkali-kali ya, itu bukan kewenangan Mahkamah Agung. Kalau sekarang Mahkamah Agung menurunkan syarat berat ringan hukumannya, berarti melanggar 253 KUHP. Ya. Nah, soal mereka mengatakan bahwa dengan pertimbangan kualifikasi, yalah kita iyain aja lah, sudah mau apa gimana lagi, dan sudah saya prediksi kan. Ketika putusan, jangan tertahan dulu masyarakat Indonesia, karena saya khawatir dikasasi, dan betul kan? Iya, masih terheran-heran ya Kang Asep, tapi ketika kita melihat ada 2 dari 5 hakim yang memiliki pendapat yang berbeda, apakah itu menjelaskan sesuatu? Tidak hanya sekedar ada 2 yang memiliki pendapat berbeda, tapi apakah ini memang kentara sekali sengitnya perdebatan di antara hakim-hakim? Ya, udah saya prediksi dari 5 orang itu ya sekali lagi pasti ada yang bertahan dengan 253. Karena bukan kewenangan Mahkamah Agung untuk menurunkan syarat, karena Mahkamah Agung dibatasi ya soal penerapan hukum, soal kompetensi. Makanya ketika ada 2 yang dissenting, saya hanya mengatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 2 hakim tersebut gitu, bahwa dia berpijak kepada aturan hukum. Ya, kan sekarang pertanyaan jelasnya kenapa dari mati jadi seumur hidup gitu, di mana landasan hukumnya? Nah, kalau sekarang landasannya dipertimbangkan ya dengan seksama, artinya ada etos logos patosnya, ada yuridisnya, ada fisiologisnya, ada sosiologisnya, bisa terima. Tapi kan jelas dibatasi 253 KUHP. Silakan baca 253 KUHP, kewenangan Mahkamah Agung. PNPT sudah benar, faksi sudah tepat dan benar gitu. Oke. Kan lucu, maksudnya pertimbangannya setuju itu kalau Oke, maksudnya Kang Asep kalau berdasarkan 253 KUHP, seharusnya bagaimana putusan MA? KUHP. Bagaimana seharusnya putusan MA? Ya nggak bisa, karena Mahkamah Agung itu kewenangannya di tingkat kasasi itu jelas ya. Hanya penerapan hukum, benar nggak ini penerapan hukumnya? Sudah tepat dia ngakui juga pembunuhan, cuma kualitas berbeda. Kedua, diadili secara benar tidak? Kita menyaksikan seluruh Indonesia ada di dunia luar, sudah benar. Ini kompetensinya selatan, sudah tepat kompetensi selatan. Nah kalau sekarang tadi saya katakan merubah menambah, tidak ada disebutin 253 itu bukan kewenangan Mahkamah Agung.
ya Strafmat berat ringan hukuman itu tidak tunduk pada kasasi, itu jelas dari zaman dulu. Cuman kalau sekarang Hakim Agung ya sering mengurangi atau istilah bahasa kasarnya, sekarang lagi musim bahasa kasar kan, diskonnya ya udah digimanain lagi, wong itu kemenangannya Mahkamah Agung, dia mengatakan kami bertiga berwenang, yang dua tidak berwenang, ya sudah mau digimanain lagi gitu, kita senyumin aja. Sekarang mending banyak senyum gitu. Banyak senyum. Oke, Kang Asep, sepertinya Kang Asep sudah agak bisa menduga lah ya bahwa ini bisa saja terjadi di MA. Tapi apakah itu dilatar belakangi karena selama ini kan kita mendengar sepanjang kasus ini berjalan ada gerakan-gerakan bawah tanah, ada intervensi dan sebagainya. Ada yang meyakini ini juga yang terjadi pada putusan kasasi Mahkamah Agung? Ya kita kan hanya bisa merasakan, susah membuktikan. Cuma saya berkatakan ya di tempat beberapa pertemuan terakhir minggu ini sudah saya bisik-bisik tuh, saya terbuka. Silakan buka di YouTube. Jangan kaget ya, saya bilang kalau nanti ada perkara yang menarik perhatian publik di Mahkamah Agung akan berubah. Dan benar prediksi saya kan. Sehingga waktu saya ke Selatan komentari perkara lain, Selatan membuktikan tentu bisa berani hukuman mati. Iya, kita salut kepada Hakim PN, salut kepada Hakim tinggi. Nah kalau di Mahkamah Agung diubah, ya sudah. Kita mau gimana lagi, kenapa sejak beberapa minggu sebelumnya Kang Asep bisa memprediksi seperti itu? Apakah sudah ada tanda-tanda yang terbaca? Ya, sekarang saya jadi dukun soalnya. Ketika jadi dukun udah bisa dibaca tanda-tanda alam gitu kan. Wah ini istilahnya kalau lihat kepala saya kan besok lebaran tuh hilalnya kelihatan. Itu aja gitu. Itu kan nggak boleh nuduh. Kang Asep, oke. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa ini sebetulnya bukan kewenangan kasasi MA, sesuai dengan pasal 253 KUHP, berarti masih adakah upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melawan lagi putusan MA kasasi MA ini? Skala hukum acara yang berhak PK itu hanya terpidana, nggak mungkin terpidana ngajukan PK kan. Dulu sih undang-undang kejaksaan baru, jaksa boleh ngajukan PK, tapi sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Jadi sekarang bagi pihak itu masa mengajukan PK, udah putusannya ringan, tapi mungkin aja nanti ngajukan PK, siapa tahu karena PK itu bisa lebih turun lagi gitu kan. Saya sarankan ajukan PK aja, siapa tahu jadi 15 tahun, 10 tahun gitu, nggak apa-apa kok haknya dia. Oke, jadi upaya hukum itu satu-satunya sekarang tinggal PK dan itu pun diajukan oleh terpidana, begitu ya. Kang Asep kan dulu juga sahabat pengadilan ya, amicus curiae untuk Richard Eliezer. Kalau sahabat pengadilan melihat ada peristiwa seperti ini yang menurut Kang Asep mungkin tidak tepat penerapan putusan kasasi MA, adakah upaya yang akan dilakukan oleh amicus curiae terkait ini? Kalau amicus curiae itu kan kita membilang Ican aja karena kejujuran tadi, keadilan, dia berani membuka semua cerita itu ya, dan kita tidak berpikir terdakwa lain mah nggak ada urusan kan. Cuman kita waktu itu konsentrasinya amicus curiae sahabat pengadilan itu hanya mengingatkan hakim bahwa ini ada yang membuka terangnya perkara gitu kan, ada JC yang dibuka dan mendapat apresiasi. Nah itu yang kita dukung, kita nggak berkaitan dengan terdakwa lainnya. Ya udah karena nggak banding ya sudah kita hormati kan, 1 tahun 6 bulan. Nah sekarang soal yang lain diubah hukumannya, ya tadi saya katakan, saya selalu senyumin aja lah sudah gitu. Oke, berarti memang dari segi, anggaplah misalnya dari kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua, kemudian dari pihak keluarga, tidak terima, berarti sudah tidak adakah upaya hukum lain yang bisa mereka lakukan? Ya ini kan harus dibaca perkaranya perkaranya yang lain itu kan masing-masing sendiri. Kalau perkaranya Ican kan pengacaranya Roni, nah terserah. Dia mau udah selesai urusan dulu di PN. Nah yang lain mah karena mereka masih berperkara silahkan. Satu sama lain kan tidak ada kaitannya gitu kan. Yang Ican sudah terima ya sudah di PN. Nah sekarang yang lainnya ngajukan upaya hukum dari banding kasasi. Nah kebetulan sekarang kasasinya dapat diskon kan, ya sudah. Walaupun saya katakan saya bertahan di 253 KUHP, itu bukan kewenangannya MA sekali lagi kan. Tapi kalau sekarang MA memutus begitu, nah apakah Ican? Ya Ican juga nggak boleh cawe-cawe, sekarang lagi musim cawe ya, nah nggak boleh cawe-cawe ke perkara lain gitu. Oke baik, Kang Asep ditahan dulu ya, saya pindah lagi ke Bang Kamarudin Simanjuntak. Bang Kamarudin, tadi Anda sempat menyoroti soal selain Ferdi Sambo yang vonis hukuman matinya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, Anda juga menyoroti terpidana Putri Chandrawati. Vonisnya dari 20 tahun penjara kini diubah oleh keputusan kasasi MA menjadi 10 tahun penjara, berkurang 50%. Bagaimana tanggapan Anda soal ini, Bang Kamarudin? Ya, tanggapan kita bahwa istrinya Ferdi Sambo ini adalah pemicu penyebab terjadinya pembunuhan itu. Dan kemudian
beliaulah yang menyebabkan segala intrik-intrik yang menjadi terlibat suaminya. Jadi mengurangi hukumannya dari 20 menjadi 10, ya sangat mengecewakan gitu. Oke. Tapi itulah Mahkamah Agung kita. Oke, Bang Kamarudin, Anda kan biasanya mengatakan suka memperoleh informasi, ada pengusutan yang Anda lakukan sendiri, Anda terima informasi sana-sini. Adakah tanda-tanda Anda membaca bahwa putusan kasasi MA bisa menjadi seperti ini? Sudah bisa terprediksikah? Sebenarnya begitu mereka kasasi, kita sudah mengetahui bakal seperti ini. Dari mana, Bang Kamarudin? Makanya saya bilang, dari intel saya, makanya saya bilang, ya cukup kita prihatin dan harus kita terima karena putusan Mahkamah Agung gitu. Oke. Bang Kamarudin sudah berkomunikasi dengan keluarga almarhum Brigadir Yosua terkait dengan putusan kasasi MA ini? Belum, tapi sebentar lagi akan komunikasi. Oke, baik, kalau begitu Bang Kamarudin ditahan dulu ya. Kami akan kembali lagi pemirsa. Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain.
Baik pemirsa, kami informasikan bahwa Mahkamah Agung MA mengeluarkan putusan kasasi. Dalam amar putusan kasasinya, MA menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Tapi poin penting dari putusan kasasi MA ini adalah hukuman dari 5 terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua menjadi berkurang. Maksud kami 4 terpidana hukumannya menjadi berkurang. Yang pertama adalah terpidana Ferdi Sambo, sebelumnya divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat Tinggi. Kini vonisnya diubah oleh putusan kasasi Mahkamah Agung menjadi penjara seumur hidup. Kemudian Putri Chandrawati yang sebelumnya divonis 20 tahun penjara, kini hukumannya menjadi 10 tahun penjara. Sementara itu untuk terpidana Kuat Ma'ruf, sebelumnya divonis 15 tahun penjara, kini menjadi 10 tahun penjara. Dan juga untuk terpidana Ricky Rizal yang sebelumnya divonis 13 tahun penjara, menjadi 8 tahun penjara. Ada 5 orang hakim Mahkamah Agung yang memutus kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Kelima hakim tersebut diantaranya untuk ketua adalah Hakim Agung Suhadi, kemudian 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desnayeti, dan juga Yohanes Priyana. Ternyata di antara 5 ini ada 2 hakim agung yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Saya akan kembali melanjutkan lagi perbincangan dengan Bang Kamarudin. Bang Kamarudin, tadi kita membahas soal vonis Putri Chandrawati yang berubah drastis dari 20 tahun menjadi 10 tahun atau diskon 50% ini. Bagaimana kalau Bang Kamarudin menilai vonis yang kini untuk Ricky Rizal menjadi 8 tahun, Kuat Ma'ruf menjadi 10 tahun, berkurang semua. Bagaimana tanggapan Bang Kamarudin untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Tanggapan saya untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf memang mengecewakan juga karena dikurangi. Tetapi yang menjadi sorotan utama saya adalah Ibu Putri Chandrawati, dan itu terlihat juga dari omongan daripada Ferdi Sambo yang menyatakan meminta maaf kepada Polri, sekaligus juga meminta maaf kepada keluarga, tapi tidak terlepas dari peran daripada Joshua kepada istrinya. Artinya ada pengaduan daripada Ibu Chandrawati kepada suaminya bahwa Joshua yang menyebabkan segala sesuatu terjadinya perbuatan tidak tercela di antara keluarga mereka. Begitu aja. Oke, berarti artinya secara tidak langsung Anda menilai sebetulnya Putri Chandrawati ini adalah otaknya, otak pembunuhan atau orang yang menyebabkan kematian Yosua. Iya, jadi istri Ferdi Sambo ini adalah pemicu. Pertama-tama dia bilang dia setengah pingsan, tetapi tidak tahu siapa yang membangunkan. Yang kedua, dia katanya membenci Joshua, tapi mengharap Joshua datang ke tempat tidurnya, bicara sampai 4 jam. Kemudian menelepon Ferdi Sambo dengan mengatakan bahwa Joshua itu kurang ajar. Kemudian dia juga membujuk Joshua dan kamar atau dari ruang rumah saguling ke rumah dinas dan menyuruh Ferdi Sambo untuk memakai sabuk
sarung tangan gitu loh. Jadi cukup banyak peran dia, termasuk menyiapkan uang suap itu. Uang suap 500 juta, uang suap 1 miliar, dan kepada lembaga-lembaga lain. Jadi menurut saya sangat disayangkan putusan Mahkamah Agung yang mengurangi putusan dia. Oke. Iya. Oke, ditahan dulu sampai di situ, Bang Kamarudin. Saya pindah lagi ke Asep. Kang Asep, meskipun kita belum melihat ya pertimbangannya, belum bisa betul-betul membaca pertimbangan hakim, tapi apa sih Kang Asep yang bisa, faktor apa yang bisa membuat hukuman yang sudah diputuskan di pengadilan negeri, dikuatkan di pengadilan tingkat tinggi, kemudian bisa berubah, berkurang 50%, ini untuk Putri Chandrawati ya, di Mahkamah Agung. Faktor apa yang bisa membuat berkurang seperti itu? Ya, sekarang yang tahu faktornya kan pasti Hakim Agung kan yang memutus. Siapapun juga ketika kasasi harus tundukkan 253. Saya berulang-ulang 253. Nah, sekarang ketika hakim menjatuhkan kortingnya sampai 50%, itu kan harusnya kan ada suka dikatakan ratio disidendinya atau Volden de Gemetivir, katanya ada pertimbangan hukum yang logis. Hukum itu harus logis. Kan gini, berpikir sederhana aja ya mungkin. Logisnya gini, kan kalau setuju dengan pertimbangan, ketika tolak kasasi ya tolak semuanya. Kan lucu, pertimbangannya disetujui, tapi dirubah di amar putusan, dikurang dengan perbaikan-perbaikan tertentu. Kan lucu, kenapa PNPT menjatuhkan hukuman di PN sekian, dikuatkan PT, kan pertimbangannya jelas perbuatan itu. Nah, ketika di Mahkamah Agung dikurangi, nah ini ketika dikurangi entah siapapun perkaranya ya di 4 orang ini, ya harusnya jelas dong mempertimbangkannya. Sebenarnya kan dibatasi tadi 253, kalau nggak di luar 253, maaf dengan segala hormat ya, silakan hakim-hakim agung dulu maupun di Belanda asal kita itu selalu tidak ada. Ya, sekali lagi tidak ada kasasi perbaikan, tolak kasasi perbaikan. Kalau tolak ya tolak, karena memang PNPT sudah mempertimbangkan itu haknya gitu. Tapi kalau sekarang Hakim Agung lagi tolak perbaikan dengan memperbaiki stabmat, amar putusan berarti dengan hukuman, ya tadi saya bilang, saya mah senyumin aja gitu. Nah, Kang Asep, ini kami karena awam ya, makanya kita bertanya nih ke pakar hukum pidana. Biasanya yang kami tak ketahui adalah kalau bahasanya MA menolak kasasi, yaitu berarti yang kami ketahui ya tetap sama seperti pengadilan tingkat tinggi begitu putusannya. Tapi ini menolak yang awalnya banyak media yang mengira justru MA mengabulkan kasasi sehingga akhirnya hukumannya berkurang. Tapi ini bagaimana penjelasannya Kang Asep? Menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa tapi hukumannya kok jadi berkurang? Itu bagaimana penjelasan hukumnya Kang Asep? Itulah sekarang kan semua publik bahasa paling itu udah bener kan. Harusnya kan ketika ditolak kasasi ya sudah berarti menguatkan PNPT kan. Iya. Nah sekarang itu nggak aneh, kecenderungannya ditolak, kasasinya ditolak loh. Artinya kan sebenarnya udah dikesampingkan, bahasa gampangnya mah udah lu nggak gua terima. Tapi lucu ya ditolak kasasi tapi amarnya dirubah. Nah harusnya kalau mau main gitu membatalkan putusan PNPT atau yudek faksi, mengadili lagi sendiri. Nilai sendiri terserah, kalau nilai sendiri dia mau naik, mau nambah, tapi kalau mati nggak ada ditaikin lagi gitu kan ya, diturunin. Tapi kan sekarang pertimbangannya lucu, tolak kasasi tapi dengan perbaikan amar, itu yang memang di Mahkamah Agung sudah berkembang, atau mungkin karena mereka udah pada guru besar, udah doktor, mungkin ada ilmu baru yang berkembang, mungkin kalau saya ketinggalan ilmunya, jadi mungkin sekarang itu tadi yang paling nggak logis, tadi kan harus logis kan. Pertama, kewenangan Mahkamah Agung adalah sebagai yudek juris, dibatasi 253 KUHP, jelas itu tekstual pasal 3 legalitasnya 253. Nah ketika sekarang tolak kasasi dengan perbaikan amar, kan lucu pertimbangannya setuju ya, tapi gini, setuju nih namanya Asep tuh begini, tapi kenapa kepalanya botak, sama dia ada berambut, nah, itu harusnya ketika Asep mah ya botak gitu kan, tapi ketika Asep disebut ada rambutnya, ya itu yang lucu gitu. Tapi sekarang mungkin maaf dengan segala hormat ya, itu silakan buka. Jadi sejarah peradilan, sejarah dari mana kita mau tentang apa kasasi itu gitu kan. Tapi kalau sekarang Mahkamah Agung seperti kemarin, kan ini tidak hanya kasus ini kan. Kemarin narkoba juga sama ya. Kemudian juga bahkan lebih ini kasus koruptor juga sama lebih gitu. Tapi kan jelaskan kepada publik yang Aling tanya tadi apa kenapa setuju putusan PNPT sehingga tolak kasasi tapi amarnya berbeda. Itu yang bagi saya harus sekolah lagi. Jadi ini tidak lazim ya Kang Asep, menolak kasasi tapi memperbaiki amar putusan?
Ya, makanya gini, saya dari awal ya, konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 24 ayat 5, hukum acara dengan undang-undang, bukan dalam undang-undang. Lahirlah KUHP. Di KUHP itu pasal 3 mengunci proses peradilan menggunakan undang-undang ini. Di KUHP itu ada pasal 253 ya. Dalam pemeriksaan kasasi, Hakim Agung diikat oleh 3 alasan ya. Tadi ya, yang saya sebut berulang-ulang saya berkali 253. Tapi kalau beratingan hukuman nggak berlaku karena nggak ada tolak perbaikan. Tapi sekali Mahkamah Agung ada tolak perbaikan ya tadi ya, di yang lainnya setuju, ininya amarnya nggak setuju. Nah itulah yang saya bilang saya harus sekolah lagi. Ini dari dulu silakan tanya Hakim Agung para pensiunan yang Hakim Agung bener dulu ya, itu pasti senyum-senyum. Maka saya bilang kita saya nggak berani untuk ini kan sama hanya senyum aja. Oke, kita lihat ya senyum-senyum Kang Asep ini nanti akan bergulir seperti apa. Kayaknya akan banyak yang mempersoalkan, tapi kita tunggu saja. Tapi terima kasih atas analisa Anda, Kang Asep Iwan Iriawan dan juga Bang Kamarudin Simanjuntak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami sampaikan kembali bahwa Mahkamah Agung pada Selasa sore ini membatalkan hukuman mati Ferdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sambo akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup setelah kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan dirinya ditolak oleh majelis hakim. Saya membacakan rilis perkara kasasi atas nama terdakwa Ferdi Sambo dan kawan-kawan yang diputus pada hari ini, Selasa tanggal 8 Agustus 2023. Nomor 1, nomor perkara 813K garing PID garing 2023, terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, putusan PN pidana mati, putusan PT menguatkan, pemohon kasasi diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion DO. 2. Nomor perkara 814K garing PID garing 2023, terdakwa Ricky Rijal Wibowo, putusan PN pidana penjara 13 tahun. Pengadilan Tinggi menguatkan, pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 8 tahun. 3. Nomor perkara 815K garing PID garing 2023, terdakwa Kuat Ma'ruf, PN pidana penjara 15 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. 4. Nomor perkara 816K garing PID garing 2023, terdakwa Putri Chandrawati, PN pidana penjara 20 tahun. PT menguatkan, pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa. Amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara 10 tahun. Adapun majelis hakim dalam tingkat kasasi yaitu
Dr. Haji Suhadi SHMH, Ketua Majelis. Soeharto SHMhum, anggota 1. Jupriyadi SHMhum, anggota 2. Dr. Desnayeti M SHMH, anggota 3. Yohanes Priyana SHMH, anggota 4. Demikian putusan kasasi perkara Ferdi Sambo dan kawan-kawan. Terima kasih. Pak, tadi kan Baik, pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV untuk saat ini. Program Prime Time News kami hadirkan kembali.